Bab 3118. Setan bermata merah. Tidak ada keraguan bahwa Ritsun ini jelas merupakan faktor ketidakstabilan terbesar di kapal bintang. Tapi masalahnya, kekuatan pria ini memang cukup kuat. Jika bukan karena dia dan Taois Bond, akan sangat sulit untuk menang melawan dua kultivator jahat sendirian dan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi. Permasalahan Johanni harus segera diselesaikan. Bahkan jika Johanni dapat menggantikan posisi Ritsun, orang ini juga tidak akan berani berteriak pada dirinya sendiri. Masih jauh sekali dari posisi ketujuh. Erikin duduk bersila dan ketika dia memulihkan Reiki, dia juga mencari tanda di token emas lagi. Sebelumnya, karena membunuh pria tua berambut abu-abu dan yang lain, dia tiba-tiba menduduki peringkat ke-8. Tapi sekarang ritme uji coba normal telah kembali, tidak mudah untuk mengejar peringkat ke-7, apalagi 5 besar. Bagaimanapun juga kekuatannya tidak cukup dan Ritsun tidak bisa diandalkan. Memikirkan hal ini membuat Erikin semakin ingin menyelesaikan masalah Johanni. Jari-jarinya menyentuh sumber energi dan hanya ingin membaginya dengan semua orang. Tiba-tiba, gerakan Erikin membeku. Dia tidak peduli dengan sumber energi ini, terbungkus oleh cahaya Reiki dan tidak peduli dengan sumber energi itu. Di bawah sentuhan sekarang, sumber energi ini terus berubah dan tidak mungkin untuk melihat napas aturan pergerakan langit seperti apa. Token emas di pergelangan tangannya juga berkedip dan secara naluriah membuat Erikin merasa seolah-olah dia bisa memilih jenis sumber energi. Apakah ini juga manfaat dari token emas? Erikin sedikit terkejut, pikirannya bergerak dan auranya sendiri tiba-tiba melonjak dengan aura yang ganas dan mendominasi, yang tiba-tiba berubah menjadi sumber energi. Ini cukup ajaib. Aturan pergerakan langit bisa saling menjelma. Yang paling sederhana adalah 5 elemen sumber enek, kayu air, kayu api dan sebagainya. Namun, transformasi sumber energi adalah cara para master yang sangat canggih dan dia benar-benar dapat mencapainya dengan mengandalkan tanda emas token ini. Namun dengan begini, jika dirinya bisa mengubahnya menjadi sumber energi setiap saat, maka penguasaan kecepatan tebasan Raja Abadi akan jauh lebih cepat. Bisa saja akan ada 100 pemotongan dan 1000 pemotongan di galaksi. Menekan keheranannya, Erikin membagikan sumber energi kepada para kultivator dan yang lainnya akan mengubahnya sesuka hati seperti sebelumnya. Sedangkan miliknya, diubah menjadi sumber energi pisau. Lalu 1 jam kemudian, mata Erikin menjadi cerah dan ada kabar baik dari Iblis Fu di Laut Kesadaran. Ras dari wilayah asing ketua iblis ini telah ditemukan. Di bawah penyelidikan bersama Iblis Fu, Black Demon dan pembagian jiwa, dari Sekte Setan 7 Jiwa, akhirnya teridentifikasi kemungkinan ras ketua iblis wilayah asing yang terlihat sebelumnya. Setelah mentransfer informasi ke kerohanian, Erikin dengan cepat melihatnya. Ada 3 kemungkinan bagi ketua iblis, yang tubuhnya hitam pekat dan berlumuran darah itu. Ini juga normal, lagi pula yang mereka lihat hanyalah roh dan mereka tidak memiliki pengalaman dalam mendeteksi ketua iblis berdasarkan ilustrasi slip giok. 1 jenis setan bumi, 2 jenis ketua iblis misterius level kuning. Tidak ada kemungkinan bahwa itu adalah setan langit adalah suatu kabar baik. Erikin, jika ketua iblis ini adalah level kuning, itu jauh lebih baik. Buku bergambar ini telah menulis metode pengendalian yang sesuai, tetapi jika itu adalah setan bumi, tidak ada cara khusus untuk mengendalikannya dan ini sedikit merepotkan, kata Iblis Fu. Selain metode khusus Sekte Setan 7 Jiwa, beberapa ketua iblis sendiri memiliki sesuatu yang ditakuti. Misalnya, ketakutan paling umum terhadap api suci atau guntur dan lain-lain, yang dapat memberikan efek yang hebat. Tetapi ketika bakat ras yang dihadapi ketua iblis cukup kuat, itu bukan hanya sesuatu yang bisa dikendalikan.
Kita coba terlebih dahulu, baru membahasnya lagi. Ada jimat penyegelan monster, setidaknya bisa memaksa dia untuk muncul terlebih dahulu. Eric Kin mengangguk. Tidak peduli ras ketua iblis yang mana yang bersembunyi di tubuh Johanni, dirinya harus melihatnya terlebih dahulu, sebelum dapat merencanakan langkah selanjutnya. Dan masalah ini harus segera diselesaikan. Tidak hanya ketua iblis akan merusak kerohanian Johanni secara perlahan-lahan, akan tetapi semakin cepat Johanni pulih, semakin baik untuk dirinya sendiri. Namun, pergerakan untuk mengetahui ketua iblis ini cukup besar, jadi dia masih harus mencari tempat yang cocok. Di waktu berikutnya, Eric Kin melukis serangkaian jimat penyegelan monster di ruang memurnikan obat, sambil mengendalikan kapal bintang untuk menemukan lokasi yang cocok. Sejak pulau di galaksi ditemukan sebelumnya, semua orang juga telah melihat beberapa pulau kecil di sepanjang jalan dan tidak semuanya berbahaya. Jelas, galaksi ini bukan bagian dari Laut Mati, tetapi juga memiliki berbagai fitur maritim. Dan segera setelah itu, Eric Kin memarkir kapal bintang di pantai setelah menemukan pulau yang aman di depan. Setelah itu, Sindini membawa Johanni dan turun ke pulau. Semua orang mengetahui bahwa Eric Kin telah memikirkan cara lain untuk menyembuhkan Johanni, jadi mereka semua mengikuti ke pulau itu. Semuanya, metodeku agak istimewa, jadi aku tidak akan membiarkan kalian semua menontonnya. Eric Kin memikirkannya sebentar dan membiarkan Johanni yang gila duduk di tanah, kemudian membuat lingkaran formasi di sekelilingnya. Berpura-pura misterius. Ritsun mendengus rendah dan berdiri di kejauhan dengan tangan terlipat, tidak percaya bahwa Eric Kin akan berhasil. Selain itu, kegagalan sekali Eric Kin sebelumnya. Kalian semua cukup tunggu dan melihatnya. Kali ini Eric Kin pasti akan lebih mengenaskan dari sebelumnya. Johanni ini tidak bisa disembuhkan. Sebelumnya Eric Kin tidak memberikannya wajah, jadi Ritsun mau tidak mau mengambil kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar ini, tubuh kecil Sindini bergoyang dan ekspresinya sedikit gelisah. Mendengar ucapan Ritsun yang begitu kejam, kultivator botak mengerutkan kening. Ritsun, karena kamu begitu arogan dan yakin, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Kata kultivator botak. Kau ingin bertaruh denganku juga? Apa yang kau pertaruhkan? Ritsun menjawab. Kita bertaruh apakah teman seiman Kin bisa menyelamatkan Johanni atau tidak. Jika Johanni pulih, aku akan memberimu semua sumber energiku di kesempatan selanjutnya. Tetapi jika kamu kalah, semua yang kamu dapatkan bagikan kepada semua orang. Apakah kamu berani mempertaruhkan sumber energi lagi? Ekspresi Ritsun berubah. Si botak sialan ini sengaja membuat dirinya marah. Baru saja, karena dia bertaruh dengan Eric Kin, dia melihat keuntungannya hilang dan sekarang dia menggunakan ini sebagai taruhan lagi. Tapi matanya bergerak dan Ritsun berpikir kali ini tidak apa-apa. Johanni sudah gila selama 500 tahun, bahkan master obat saja tidak dapat menyembuhkannya, jadi bagaimana mungkin Eric Kin bisa menyelesaikannya begitu cepat? Melihat si botak dengan kemarahan di wajahnya, jelas bahwa orang ini sudah kehilangan akal. Sebaliknya, dirinya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menebus apa yang hilang sebelumnya. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Ritsun mencibir. Tapi apa jaminannya? Teman seiman Kin melakukan hal-hal dengan adil, dia tidak pilih kasih, lagi pula ada begitu banyak orang yang menonton. Kultivator botak bersenandung. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana teman seiman Kin yang sangat kamu percayai telah mengkhianati kepercayaanmu. Ritsun memikirkan hal ini. Lalu setelah tertawa menghina, dia menarik kursi dan langsung duduk. Sementara semua orang menunggu,
Cahaya bersinar terang dan dalam formasi yang melindungi bagian dalam dan luar. Eric Kin juga duduk di seberang Johanni. Teman, aku tahu kamu bisa mendengarku, jadi bagaimana jika kamu keluar dari laut kesadaran Johanni dan berbicara denganku? Eric Kin duduk bersila di tanah dan memandang Johanni dengan acuh tak acuh. Wilayah asing ketua iblis sudah banyak dia temui di wilayah utara, jadi sudah tidak asing lagi. Tapi ini adalah pertama kalinya bernegosiasi dengan ketua iblis sendirian. Bersambung.